Bahasa Indonesia, materinya teks rakon. Di sini ada berapa siswa? Sedikit. Dewa, ma, 15. Ya ini sih kemana? Nenek. Ah, ini kemana? Oh ya. Lihat semangat kalian dulu. Kalau selamat siang, siang tetap produktif belajar. Kita mulai. Selamat siang anak-anak. Siang, tetap produktif belajar. Lagi. Selamat siang anak-anak. Siang, tetap produktif belajar. Oke, berarti kalian masih pada semangat semua ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan mempelajari teks rekon. Nah, teks rekon sendiri tujuan pembelajaran hari ini itu agar kalian memahami tentang apa pengertian teks rekon, jenis-jenis teks rekon, serta struktur teks rekon. Jadi, menurut pandangan awal kalian itu teks yang berisi apa ya? Menceritakan ulang-ulang peristiwa kejadian yang sudah terjadi sebelum
Jadi teks rekon itu menceritakan cerita yang sudah lalu, ya, bukan cerita sekarang atau masa depan. Jadi teks rekon berfokus untuk menceritakan teks yang sudah kita alami, cerita yang sudah kita alami. Oke, seperti biasa kalau minta orang baca pengertian teks rekon. Dari lima orang apa nih? Aku tak. Oke. Ya, pengertiannya doang. Teks rekon adalah teks yang menceritakan ulang peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Sama Yang bawahnya. Teks ini bertujuan untuk memberi informasi atau gambaran yang jelas tentang peristiwa tersebut dan disajikan secara kronologis pada kami. Teks ini sering muncul dalam laporan kejadian, cerita pengalaman pribadi atau berita. Selain itu, biasanya teks rekon menceritakan tokoh, peristiwa, serta masalah yang dihadapinya sesuai cerita waktu. Oke, sudah jelas ya di sini. Teks rekon adalah teks yang menceritakan ulang mengenai cerita pengalaman pribadi penulis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Biasanya teks rekon itu alur ceritanya gimana sih? Biasanya ada yang tahu? Muat alur cerita yang bagaimana teks rekon itu? Ya deh. Dibaca lagi. Biasanya teks rekon itu bersifat kronologis. Jadi alurnya itu maju, menceritakan dari depan dulu baru ke belakang. Biasanya menjelaskan suatu peristiwa dulu, terus alur ceritanya maju. Pertama kan pengenalan, nah itu urutan peristiwa. Selanjutnya kesimpulan dari penulis. Sampai sini paham nggak? Boleh ditulis. Titik table Di teks rekon itu teks rekon itu ya boleh ya. terus Itulah terserah kalian mau gimana. Saya berikan di alurnya bersifat kronologis. teks rekon itu Alurnya bersifat kronologis. Kronologis ya, yang menceritakan dari awal pengenalan, menceritakan dari awal ya. awalnya kamu Sama ada yang namanya awal. dari awal sampai akhir sampai akhir Saya akhir cerita. Sampai sini paham nggak? Tadi teks rekon apa? Jangan baca. Notanya adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. nah itu. Selanjutnya jenis teks rekon. Jadi teks rekon itu dibagi menjadi 3.
atau kegiatan sehari-hari. Dua. Dua, rekon faktual. Teks rekon faktual menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan biasa dibuktikan kebenarannya. Biasanya teks rekon faktual mencakup informasi objektif dan disusun berdasarkan fakta yang jelas. Misalnya berita, eksperimen ilmiah, atau laporan kejadian. 3. Rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif menceritakan peristiwa yang diciptakan dari imajinasi atau fantasi penulis. Ceritanya tidak terjadi di dunia nyata, tapi ditulis seolah-olah nyata. Contohnya cerita dongeng, kisah fantasi, atau cerita fiksi. Oke, jadi teks rekon dibagi menjadi 3, yaitu satu apa? Pribadi kalian yang mengesankan menurut kalian apa? Tibanya Ella. Apa? Pingsan di kelas. Pingsan di kelas itu karena apa? Tibanya masalah suatu ada problem. Iya, selain itu ketika kalian jalan kemana itu tadi di mana? Ya, itu menurut kalian perjalanannya mengesankan tidak? Ya, sampai banyak yang kesurupan. Nah, itu termasuk bisa tuh kalau dijadiin teks rekon. Itu termasuknya teks rekon pribadi. Oke, yang selanjutnya teks rekon faktual. Tadi teks rekon faktual itu apa ya? Biasanya contohnya apa? Cerita. Ya, kita terus Eksperimen ilmiah. Laporan kejadian. nah, jadi karya ilmiah, berita faktual. Kalian pernah baca koran nggak? Enggak. Nonton TV nggak yang berita? Enggak ada filmnya. Itu Israel. Apa? Israel kedua saya Bapak. Ini film atau itu kan termasuknya Dulu aja. Iya, kita ya. Banyak kali bilang jadi ada yang tahu berita terkini enggak. sekarang? Pocong. Ya, kosongnya apa enggak? Termasuknya faktual atau fantasi? Termasuknya faktual atau imajinasi? Oh iya sih. Berarti kalian nggak keren. Nggak suka? Apa? Sukanya Ada eksperimen karya ilmiah? Pernah nggak? enggak. SMS Apa? karya ilmiah? Enggak ada. Nggak ada. Oh, ntar kelas 11 kalian ada. Oke. Selanjutnya, teks rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif itu apa ya? Menceritakan peristiwa yang diciptakan dari imajinasi atau fantasi. Contohnya apa? Tidak terjadi di dunia nyata tapi dituliskan oleh dongeng. Bersifat Apa? Yang buat itu dongeng. Ya, tidak dongeng. cerita dongeng, terus apa lagi? Bisa fantasi. Cerpen novel itu termasuknya imajinatif atau kontekstual? Imajinatif. Tapi novel itu ada. Terus selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Selanjutnya, struktur teks rekon. Struktur teks rekon dibagi menjadi 3 lagi. Siapa yang mau baca ini? Yang satu orientasi. Kela. Dira. Apa kiri? Orientasi yang memberikan pengetahuan teks yang memberikan pengetahuan
pengenalan tentang peristiwa seperti siapa yang bekerja di mana dan kejadian yang terjadi. Bagian hal yang tadi ingin membaca Ini udah. Bisa mau lihat kayak gini deh, Pak, gambarnya. Mas izin. Apa yang buku gambar? Iya, asli sih gambar. yang lainnya yang suasana tadi itu cerah dan kami semua sangat bersemangat untuk berlibur bersama setelah sekian lama tidak bekerja. Oke, jelaskan. Bagian ini memperkenalkan siapa aku dan keluarga, di mana pantai Parang Putih dan kapan liburan setelah peristiwa bekerja. Jadi orientasi itu berisi apa ya? Berisi pengenalan mengenai peristiwa yang terjadi. Kami paham Kak? Insya Allah paham. Nah, bagian orang yang kesini. Contohnya nih ya, pada liburan semester lalu, aku dan keluargaku berkunjung ke pantai Parang ini Jakarta. Kami berangkat pada hari tersebut. Pada pagi hari dengan mobil pribadi, suasana pagi itu cerah dan kami merasa sangat semangat untuk berlibur bersama setelah sekian lama tidak berpergian. Nah, bagian ini menjelaskan mengenai siapa. Nah, siapa itu? Siapa aja? Tokoh di situ. Aku dan beberapa. Nah, tempatnya ada di mana? Tempatnya di Parang Putih. Nah, itu kapan? Minggu lalu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, jadi orientasi itu berisi mengenai peristiwa. Yang kedua, urutan peristiwa. Apa yang mau berarti? Saya silakan. Dua, urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan kejadian atau peristiwa secara berurutan dari awal sampai akhir. Bagian ini disusun secara kronologis agar pembaca dapat mengikuti alur ceritanya dengan jelas. Bahwa selama pekerjaan di mana dan kami tidur di pantai sekitar angin laut begitu dan pembaca karena berjalan-jalan di pantai penambangan. Aku dengan itu terpaksa sedangkan orang tuaku bercerita membutuhkan para pemuda. Setelah bersekali, maka sudah berlalu dan pakai menjadikan bapak kita. Bagian itu kita akan melihat peristiwa secara terus dari awal sampai akhir. Jadi, menjelaskan kejadian atau peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Nah, itu disebut juga apa ya tadi? Kronologis. Jadi biasanya naskah itu mempunyai alur maju, bukan alur mundur atau alur campuran ya. Ada lagi, ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Tidak. Oke, lanjut. Nomor 3. Bisa Kak? Mana? Oh, silakan. Harus benar ini. Tiga, orientasi. Bagi orientasi atau memberikan kesimpulan atau komentar dari penulis tentang peristiwa tersebut. Karena bisa juga berupa refleksi atau penilaian terhadap kejadian yang menjadi tambah. Udah. Contoh, hubungan pantai Parang Putih menjadi penyelamatan menggunakan hal itu. Selain kita mengandung bahwa yang ada, pantai yang terhadap kami bisa kembali ke sana satu kali lagi. Penjelasannya belum. Ini berisi komentar ada peristiwa yang telah terjadi. Oke, bagian reorientasi berisi apa anak-anak? Kesimpulan atau komentar atau refleksi singkat dari penulis. Boleh ditulis.
Ada yang mau ditanyain nggak tentang tax record? Sebelum kita lanjut ke apa yang mau ditanyain? Tadi tax record apa? Dan baca. Ada yang tahu? Tax record? Tuh, apa? Di tax record adalah teks yang menceritakan ulang peristiwa pengalaman kejadian yang terjadi sebelumnya. Oke. Ini jenis tax record ada 3. Apa aja tadi? Ini kayak gini. Lingkup pribadi, lingkup keluar, lingkup imajinatif. Terus strukturnya ada berapa? 3. Orientasi, urutan peristiwa, orientasi. Sampai sini paham? Paham. Yakin kamu semua? Alhamdulillah. Kamu enggak? Apa? Ini menceritakan ini apa? Ada bintang-bintang oh. Yang sudah ini masa di masa unsur-unsur tax record jelek ya? Ada apa? Rekon jadi tadi nggak tahu orientasi terus urutan peristiwa yang terakhir orientasi maka bagi kalian jadi satu kelompok 4 orang sudah semuanya Lima juga nggak apa ini satu lagi Boleh. kakak meminta kalian buat tax record pribadi ya satu orang satu nggak habis satu kelompok satu ya jadi kalian terserah mau pengalaman pribadi Tidak apa-apa. Aku dikira susah. cuma antar kalimatnya itu ya bareng-bareng ya nyusun kalimatnya bareng-bareng sesuai ini ya struktur tadi apa strukturnya yang pertama orientasi urutan peristiwa orientasi ya strukturnya ya tax record pribadi ada yang mau tanya enggak? Record pribadi tadi apa? Peristiwa menceritakan pengalaman pribadi tax record pribadi itu menceritakan pengalaman kita berarti kita sendiri oke silakan kerjain buku sini aja barang udah boleh jadi nulis apa ya? Oke nulis kata ya Pak satu kelompok satu Di situ boleh deh. pikiran kalimatnya dari kalian pengalaman siapa dari 4 orang ini pengalaman siapa? Kita mau pindah ke sana boleh? Boleh. Berapa orang? 4. Kita kalau udah kesini lagi ya. Kita
Ya, Min. Jangan lupa dikasih judul. Ini mau jadi orientasi doang. Ya, pasti ketiga orientasi daripada kali pasti orientasi. Kami berangkat. Oh, sini ya. Ini kalian presentasi semuanya. Masih banyak kok. Cuma ada 1
Kami di sini akan menceritakan pengalaman study tour tentang pengalaman study tour ke Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 2024, kelas 8 MTS Ma'arif studi tour ke Yogyakarta. Kayla berangkat dengan angkatan yang berisi 163 anak. Naik bis jam 7 AM. Dan kami didampingi guru pendamping 21 guru, 27 guru. Siang hari kami sampai dan langsung ke Candi Prambanan. Pernah bercerita yang beda. Kemudian sambil kami keliling candi dan berfoto-foto dengan bule dan melihat sinar matahari yang pada sorenya kita lagi Malioboro untuk membeli oleh-oleh seperti baju, gelang, dan makanan daster. Malamnya kami lanjut ke rumah makan untuk makan malam. Setelah makan malam kita lanjut ke hotel untuk beristirahat. Setelah sampai di hotel kami sholat maghrib dan isya. Besoknya kami makan pagi, lalu kami lanjut perjalanan ke Pantai Baros. Di hari terakhir studi tour dua hari 1 malam, rasanya capek banget. Tapi Ini maaf. Lagi buat orang ngomong. Jakarta
Sampai sini ada yang mau ditanyain